Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan perkembangan jaringan 5G. Jaringan telekomunikasi generasi kelima atau 5G telah dimulai memasuki pasar akhir tahun 2018 dan akan terus berkembang di seluruh dunia. Teknologi ini diharapkan dapat melepaskan ekosistem 5G IoT besar-besaran di mana jaringan dapat melayani kebutuhan komunikasi untuk miliaran perangkat yang terhubung dengan keseimbangan yang tepat antara kecepatan, latensi, dan biaya. Teknologi 5G didorong oleh 8 persyaratan spesifikasi yaitu 1. Kecepatan data hingga 10 Gbps, peningkatan kecepatan 10 hingga 100 kali lebih jaringan 4G dan 4,G. 2. Latensi 1 milidetik. 3. 1000 kali bandwidth per satuan luas. 4. Hingga 100 kali jumlah perangkat yang terhubung per unit area. 5. 99,999% ketersediaan. 6. 100% cakupan. 7. 90% dalam penggunaan energi jaringan. 8. Pakai baterai hingga 10 tahun untuk perangkat IoT berdaya rendah. Kecepatan 5G mencapai 10 GB per detik. 10 hingga 100 kali lebih cepat daripada yang kalian dapatkan dengan 4G. Menurut prinsip komunikasi, semakin pendek frekuensinya, semakin besar bandwidth-nya. Menggunakan frekuensi yang lebih pendek, yaitu gelombang milimeter antara 30 GHz dan 300 GHz. Untuk jaringan 5G bisa lebih cepat. Spektrum 5G pita tinggi ini memberikan peningkatan yang diharapkan dalam kecepatan dan kapasitas, latensi rendah, dan kualitas. Latensi adalah jeda waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari si pengirim ke penerima. Semakin tinggi jeda waktu, semakin lambat pula respon yang diberikan penerima atas perintah yang diberikan atau dikirim. 5G memiliki latensi sebesar 1 milidetik atau 10 kali lebih rendah daripada jaringan 4G. Latensi yang rendah ini memungkinkan untuk memproses visual manusia sehingga dapat terhubung dari jarak jauh secara real time. Teknologi ini juga bermanfaat untuk aplikasi seperti virtual reality dan augmented reality yang dapat menyuguhkan video terbaik dan lebih realistis tanpa mengalami lag. Jika dibandingkan cakupannya dengan 4G yang sudah relatif merata, hal yang masih menghambat pertumbuhan penggunaan 5G adalah cakupan wilayah yang masih terbatas di beberapa titik di kota ini, seperti Jabodetabek, Bandung, Batam, Balikpapan, Makassar, Surakarta, Surabaya, Denpasar, dan di Medan. Dan hal ini juga membuat kehadiran ponsel berteknologi 5G menjadi relevan dan bersifat future-proof. Satu, meningkatkan resiko terkena kanker. Radiasi RF atau radio wave yang dipancarkan oleh transmitter 5G bermuatan 24-90 kHz. Menurut World Health Organization, radiasi dengan kekuatan ini merupakan salah satu penyebab kanker.
Kedua, beresiko mengganggu metabolisme tubuh. Bahaya radiasi sinyal 5G ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh, mempercepat penuaan dini, gangguan metabolisme, kerusakan otak dan sel, meningkatkan resiko insomnia, dan meningkatkan hormon stres. Yang ketiga, mengacaukan sistem komunikasi penerbangan. 5G dapat memblokir data dari altimeter sehingga pilot akan kesulitan mengetahui berapa ketinggian pesawat. Jaringan 1G, jaringan telekomunikasi generasi pertama, pada tahun 1979, menggunakan teknologi analog bernama Advanced Mobile Phone System dengan memanfaatkan modulasi frekuensi division multiple access yang dapat menghasilkan kecepatan maksimum 2,4 kbps. Jaringan digital 2G pada tahun 1991 memungkinkan mengirim pesan dan bepergian dengan layanan roaming. Jaringan 3G pada tahun 1998, pengalaman seluler yang lebih baik dengan keberhasilan seperti adanya konferensi video, streaming video, dan voice over internet protocol. Jaringan selanjutnya jaringan 4G. Pada tahun 2008 menghadirkan pengalaman internet broadband cepat dengan arsitektur dan protokol jaringan terpadu. 4G dikenal sebagai jaringan seluler berbasis IP pertama di dunia yang mampu mengakomodasi quality of service dan akses broadband nirkabel pada multimedia, messaging service, percakapan video, TV seluler, konten HDTV, hingga penyiaran video digital. 4G LTE untuk evolusi jangka panjang mulai pada tahun 2009. Kecepatan jaringan ini mampu menghasilkan kecepatan unduh dari 10 Mbps sampai 1 Gbps. Jaringan 5G pertama kali diluncurkan di Korea Selatan pada tahun 2019. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, radiasi dapat kita bagi menjadi dua tipe, yaitu radiasi ionizing dan radiasi non-ionizing. Perbedaan kedua tipe radiasi ini adalah besarnya energi yang terdapat di dalamnya. Radiasi ionizing memiliki energi yang sangat besar hingga dapat menyebabkan proses ionisasi. Ionisasi adalah peristiwa terlepasnya elektron dari atom, dan peristiwa inilah yang bisa menyebabkan perubahan kimia, seperti menghancurkan struktur biologis. Radiasi ionizing antara lain mencakup radiasi ultraviolet, radiasi X-ray, dan radiasi gamma, dan hanya berbahaya apabila paparannya berlebihan. Itulah alasannya kita selalu berusaha untuk mengurangi paparan terhadap radiasi ionizing tersebut. Sedangkan gelombang radio, gelombang microwave, dan gelombang infrared merupakan golongan dari radiasi non-ionizing, dan gelombang 2G hingga 5G terdapat pada spektrum ini. Mengenai efek samping 5G terhadap tubuh manusia, banyak penelitian menemukan bahwa paparan terhadap 5G dapat menyebabkan pemanasan dalam tubuh kita. Hal ini disebabkan karena non-ionizing radiation memiliki energi yang cukup untuk menggerakkan atom yang kemudian akan menimbulkan pemanasan. Namun, pemanasan ini tidak terlalu membahayakan. Untuk gelombang elektromagnetik antara 10 GHz dan 300 GHz harus dibatasi kepadatan energinya untuk menghindari pemanasan jaringan yang ada di dekat tubuh manusia. Hal ini penting karena 5G tidak dapat menembus beberapa objek dan hanya dapat menjangkau jarak yang lebih pendek dari 4G. Sehingga sumber dari provider 5G harus selalu berdekatan dengan penggunanya. Pada akhirnya, yang penting untuk kita ingat adalah sama halnya dengan segala inovasi baru, kita harus pertimbangkan apakah hal-hal yang diberikan 5G sebanding dengan kemungkinan resiko yang diberikannya. Nyatanya adalah kita semua menggunakan internet. Oleh karena itu, internet yang secepat kilat pastinya akan memberikan peningkatan kinerja semua sektor di masyarakat. Dimulai dari dirimu yang akan dapat mengunduh film dalam hitungan detik hingga proyek perusahaan besar seperti pemrosesan data untuk mobil yang bisa mengemudi sendiri. Dan walaupun penelitian terhadap resiko 5G tetap berlangsung, untuk sementara, resiko yang ada tidak signifikan untuk sepenuhnya menolak 5G.